Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Dwi Putri Rahayu akan mempresentasikan tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Jadi topik pembahasan kita kali ini yaitu pengertian keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Keperwiraan Nabi Muhammad mempertahankan kota Madinah yang ada 4 subbab lagi, yaitu peristiwa Badar, peristiwa Uhud, peristiwa Khandaq, dan perjanjian Hudaibiyah. Yang dimaksud dengan pengertian keperwiraan Nabi Muhammad SAW itu yaitu keperwiraan adalah keberanian atau kepahlawanan. Keperwiraan Nabi Muhammad SAW mengandung arti adanya sifat-sifat keberanian dan kepahlawanan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik Madinah. Terus yang selanjutnya yaitu sifat keberanian Nabi Muhammad SAW dapat dilihat misalnya 1. Membela kelompok tertindas oleh kelompok Quraisy di Mekah. Jadi kan kita tahu sendiri ya bahwa para pemeluk agama Islam pada awal-awal Islam ada itu kan dari golongan Buddha, dari golongan-golongan kafir, dari golongan-golongan fakir. Jadi kan mereka itu tertindas, sangat-sangat tertindas oleh para tuannya, oleh pembesar-pembesar Quraisy. Jadi Nabi Muhammad itu berperan besar dalam membela mereka. Yang kedua yaitu keberanian mengungkapkan kebenaran di hadapan keluarga dan tokoh jahiliyah. Maksudnya ini tuh Nabi Muhammad kan utusan Allah. Terus para masyarakat jahiliyah itu kan nggak percaya adanya Allah, nggak percaya adanya Nabi, dan di sini Nabi Muhammad itu sangat berani untuk mengungkapkan siapa dirinya, yaitu utusan Allah. Yang ketiga, berani mengajak masyarakat Mekah untuk memeluk agama Islam. Kan udah tahu ya, mereka itu kan zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman menyembah berhala. Dan di sini Nabi itu sangat berani untuk menyuarakan, untuk mengajak masyarakat Mekah itu untuk memeluk agama Islam. Yang selanjutnya sedangkan sifat kepahlawanan Nabi Muhammad SAW dapat dilihat misalnya 1. Memimpin masyarakat Mekah hijrah ke Madinah. Di sini yang dimaksud oleh masyarakat Mekah hijrah ke Madinah itu masyarakat yang terkena tindas, itu kan supaya terhindar dari penindasan masyarakat Quraisy, mereka hijrah ke Madinah. Yang kedua, menyatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin di sini itu sahabat-sahabat Nabi yang ikut hijrah ke Madinah. Sedangkan Ansor adalah masyarakat Madinah yang memeluk agama Islam. Yang ketiga, mendamaikan suku Aus dan Hajrat. Di Madinah itu ada kan bersuku-suku. Nah, di sana itu ada 2 suku yang selalu bertentangan dan membuat suku-suku kecil itu merasa khawatir, yaitu suku Hajrat dan Aus. Dan Nabi Muhammad berhasil mendamaikan 2 suku tersebut. Kemudian yang keempat, memimpin masyarakat mempertahankan kota Madinah. Mempertahankan kota Madinah kan sekarang semenjak Nabi Muhammad pindah ke Madinah, Madinah itu menjadi kota yang maju, kota yang besar, kota yang yang tersohor. Terus kayak masyarakat Mekah itu iri dengan kemajuan dan juga ingin menghancurkan Nabi Muhammad. Di situ nanti mereka terjadi beberapa peperangan yang sudah saya sebutkan. Nah, ini keperwiraan Nabi Muhammad mempertahankan kota Madinah. Yang pertama peristiwa Badar, peristiwa Uhud, yang ketiga peristiwa Khandaq, dan yang keempat perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama peristiwa Badar. Peristiwa Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan kaum kafir di sekitar sumber air yang bernama Badar. Kenapa sih kok milih di situ? Mungkin alasannya karena banyak persediaan air seperti itu. Terus lokasinya itu antara kota Makkah dan Madinah yang biasanya dijadikan tempat persinggahan bagi semua kafilah dagang dari Suriah. Perang Badar diabadikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 123 yang artinya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah, karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Nah, ini peristiwa Badar itu menjadikan sumber air Badar sebagai pusat pertahanan kaum muslimin atas saran Habbah bin Munzir. Nah, itu tuh kan sebelumnya itu Nabi Muhammad serta masyarakat Madinah itu mengadakan
kayak musyawarah. Oh ini mau tetap di sekitar Madinah atau di mana perangnya itu. Yang selanjutnya itu terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, dan Rasulullah serta masyarakat Madinah atau yang membela di jalan Allah itu tetap melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Jumlah pasukan Islam yaitu 313 dengan 70 ekor unta dan 3 ekor kuda yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri, melawan pasukan Quraisy yang berjumlah 550 sampai 1000 pasukan dengan 100 ekor kuda dan 700 ekor unta. Terus kemudian mereka itu juga dilindungi oleh 600 pakaian perang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kan udah tadi kan ayat Ali Imran ayat 123 kan dijelaskan bahwa orang-orang yang lemah, maksudnya ini tuh kan 313 lah melawan 900 sampai 1000. Bayangkan itu nggak sampai 50%, nggak sampai setengah dari pasukan kafir Quraisy, tapi mereka menang karena pertolongan dari Allah. Yang selanjutnya yaitu peristiwa Badar. Itu Quraisy ingin menjadikan kemenangan perang sebagai rasa takut pada hati seluruh kaum bangsa Arab. Lah, mereka itu pengennya itu, kaum Quraisy itu pengen gini, saya berhasil melawan Muhammad, jadi pasti nggak ada yang berani menentang kaum Quraisy lagi, seperti itu. Terus perang dimulai dengan 1 lawan 1. Ya, 1 lawan 1 ini tuh para muslimin, dari kaum muslimin itu Ubaidah bin Haris, terus Hamzah bin Abdul Muthalib, sama Ali bin Abi Thalib. Tapi sayangnya, meskipun demikian, Ubaidah bin Haris mendapatkan luka parah yang menyebabkan ia wafat. Nah, selain beliau yang wafat itu, pasukan kafir Quraisy tewas sebanyak 70 orang termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab bin Khalaf. Yang kedua orang itu kan kita tahu sendiri bahwa pamannya Nabi. Kemudian 70 orang menjadi tawanan. Dari pihak kaum muslim 14 orang mati syahid dan mendapatkan banyak harta rampasan. Terus seperti yang saya sebutkan tadi, sahabat Ubaidah bin Haris wafat setelah mendapatkan luka parah. Yang selanjutnya yaitu peristiwa Uhud. Peristiwa Uhud adalah pertempuran antara kaum muslimin dengan dipimpin oleh Rasulullah SAW dan kaum kafir Quraisy dengan pemimpinan Abu Sufyan, yang terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah di Bukit Uhud yang berjarak sekitar 5 km dari Madinah. Terus kemudian hal-hal yang terjadi dalam peristiwa Uhud. Kaum kafir Quraisy menuntut balas atas kekalahan pada perang Uhud. Jadi istilahnya mereka itu nggak terima gitu, nggak terima kalah dari perang. Oh ini maaf ya, tipu ini perang Badar. Kemudian lokasi perang dipimpin setelah musyawarah. Apa-apa itu Nabi Muhammad selalu melakukan musyawarah dengan masyarakat Madinah. Enaknya ini lokasinya di mana, terus strateginya bagaimana. Kemudian dari 1000 pasukan yang dimiliki oleh Nabi, 300 pasukan muslim itu membelot yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, sehingga pasukan muslimin tinggal 700. Yang keempat dimulai dengan perang tanding 1 lawan 1. Sekali lagi itu dimulai dengan 1 lawan 1. Terus yang selanjutnya, pasukan muslim awalnya bisa mengecoh pertahanan muslim, namun pasukan muslim ditipu karena pasukan memanah meninggalkan pos penjagaan di bukit rumah untuk mengambil harta perang. Jadi kan ceritanya itu awalnya itu perang Uhud itu didominasi oleh kaum muslimin, tapi kaum kafir Quraisy itu kayak menipu gitu, menipu muslihat. Mereka itu pura-pura lari dari medan pertempuran, sehingga pasukan pemanah yang ada di bukit rumah itu, kita udah menang, jadi mereka itu udah turun bukit bersiap-siap untuk mengambil harta rampasan, padahal mereka kembali kemudian menyerbu pasukan muslimin kembali. Jadi mungkin bisa dikatakan kaum muslimin kalah oleh sebab itu. Fitnah kafir Quraisy tentang Muhammad yang gugur dalam pertempuran. Lah, di samping karena peristiwa itu, kafir Quraisy itu juga
menggambur-gamburkan isu Nabi Muhammad telah terbunuh dalam perang. Jadi kan mungkin ada beberapa yang goyah gitu. Terus 70 kaum muslimin wafat sebagai syuhada termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib. Di sini nih, singa Allah yang orang yang disebut singa Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib, gugur dalam peperangan. Hamzah ini adalah paman Nabi. Terus pasukan muslimin kalah. Beberapa sahabat yang mencoba melindungi Rasulullah ketika keadaan terjepit. Kan udah tadi kan awalnya kan pasukan muslimin dapat mendominasi, terus kemudian ada terjadi hal-hal sehingga mereka kayak kalah, terjepit. Nah, yang pertama yaitu Abu Dujana berdiri melindungi Rasulullah SAW dengan badannya. Ia menunduk ke arah Rasulullah dan membiarkan punggungnya menjadi sasaran panah. Yang kedua, Thalhah bin Ubaidillah berusaha melindungi hingga telapak tangannya tidak berfungsi lagi. Yang ketiga, Sa'ad bin Abdul Wasyak dan Abu Thalhah al-Asy'ari melindungi Rasulullah dengan melakukan penyerangan sambil memanah musuh. Yang ketiga yaitu peristiwa Khandaq. Peristiwa Khandaq atau parit merupakan upaya penyerangan kaum kafir Mekah dengan mengepung kota Madinah selama 27 hari pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Perang Khandaq disebut juga Perang Ahzab. Apa sih Perang Khandaq itu? Nanti saya akan jelaskan. Perang Khandaq itu mereka kaum kafir Quraisy dari Mekah itu ingin menyerang kota Madinah, tapi masyarakat Madinah sudah bersiap-siap dengan membangun parit di sekeliling kota Madinah sehingga kaum kafir Mekah tidak bisa melewati kota Madinah. Nah, selanjutnya yaitu hal-hal dalam perang Khandaq, yaitu 1. Dinamakan perang Khandaq karena kaum muslimin menggunakan siasat menggali parit di seluruh wilayah kota Madinah sebelum pasukan kafir tiba. Yang kedua, sahabat yang mengusulkan pembuatan parit adalah Salman Al-Farisi. Yang keempat, 3. Rasulullah memimpin masyarakat Madinah menggali parit, ingin menunjukkan bahwa dengan gotong royong akan menentukan keselamatan bersama. Jadi Rasulullah itu kayak mengajak masyarakat Madinah bahwa kita itu bisa selamat, bahwa kita bisa selamat kalau kita sama-sama melakukannya. Menanamkan pada diri masyarakat Madinah itu bahwa mereka itu mempunyai peran sama. Bukan hanya Rasulullah saja yang berperan, tapi mereka itu mempunyai peran sama. Yang ketiga, pengepungan membuat masyarakat Madinah cukup menderita karena terisolasi dari dunia luar. Walaupun di sini masyarakat Madinah aman saja, tapi kan mereka juga nggak bisa keluar karena di luar kota Madinah itu banyak pasukan-pasukan Quraisy. Jadi mereka kayak terisolasi selama 27 hari, nggak bisa kemana-mana selain sekitaran dalam kota Madinah saja. Terus yang selanjutnya itu pertolongan pada peperangan Khandaq. Yang pertama, rasa putus asa kaum kafir karena kesulitan memasuki kota Makkah sehingga mereka bosan menunggu tanpa hasil yang memuaskan. Kan mereka itu niatnya ke Madinah itu kan untuk menyerbu kota Madinah. Namun karena mungkin kabar itu sudah terdengar, jadi masyarakat kota Madinah itu sudah membangun parit di sekitarnya dan kan sia-sia gitu. Masyarakat kafir Quraisy yang udah datang jauh-jauh ke Madinah, tapi mereka nggak dapat apa-apa, malah menunggu tanpa adanya suatu kejelasan. Terus yang kedua, perkemahan yang didirikan di luar kota Madinah dihembuskan angin ribut yang dahsyat sehingga memporak-porandakan kekuatan kaum kafir Mekah. Jadi ini pertolongan paling Allah yang terbesar. Kemah-kemahnya itu diserang oleh angin sehingga kan pembekalannya, terus kayak pakaian-pakaiannya itu mungkin terbawa oleh angin. Yang keempat itu perjanjian Hudaibah. Perjanjian Hudaibah adalah perjanjian antara kaum muslimin Madinah, dalam hal ini dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum musyrikin Mekah, terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, terjadi di lembah Hudaybiyah di pinggiran kota Mekah. Apa sih yang melatar belakangi perjanjian ini? Yang pertama yaitu kaum
rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW hendak melakukan ibadah haji, namun dihalangi masuk oleh kaum Quraisy. Jadi kan mereka ini kan dalam suasana peperangan gitu istilahnya. Jadi melihat pasukan musuh masuk ke kota itu nggak boleh, padahal kan tujuannya bukan untuk peperangan. Yang kedua, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menemui pimpinan Mekah Abu Sufyan untuk memberitahu bahwa maksud kedatangan Nabi Muhammad dan rombongan bukan untuk peperangan. Jadi kan kayak istilahnya udah jauh-jauh dari Madinah, nggak boleh masuk kota Mekah. Bagaimana solusinya? Jadi Rasulullah itu mengutus Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kan istilahnya itu salah satu pembesar Mekah. Jadi beliau itu mengutus Utsman bin Affan untuk menemui Abu Sufyan untuk meminta izin. Terus yang ketiga, kaum Quraisy sengaja menunda kepulangan Utsman sehingga Rasulullah dan para sahabat khawatir sampai terdengar Utsman telah dibunuh. Istilahnya kan pada masa-masa peperangan itu kan semua dihalalkan gitu ya. Lah, ini Utsman sengaja ditahan, bukan ditahan dalam artian dijeruji, enggak. Ditahan kepulangannya supaya muncul rasa was-was dan khawatir di hati Pak Rasulullah dan para sahabat lainnya. Sampai terdengar kabar bahwa Utsman itu dibunuh oleh kaum Quraisy. Yang keempat, Rasulullah meminta kaum muslimin mengucapkan sumpah setia yang dilaksanakan di bawah pohon. Jadi setelah terdengar kabar bahwa Utsman bin Affan itu terbunuh, Rasulullah itu meminta pada kaum muslimin yang ikut bersama beliau berangkat haji itu untuk mengucapkan sumpah setia di bawah pohon. Nah, sumpah tersebut berisi tentang komitmen kaum muslimin yang tidak akan meninggalkan medan peperangan selama-lamanya. Nomor 6, sumpah tersebut disebut Baitul Ridwan, sumpah yang diridhoi. Kaum Quraisy merasa takut dan meminta adanya gencatan senjata dan perdamaian. Jadi setelah perjanjian, sumpah yang disumpah oleh Rasulullah dan kaum muslimin tadi, masyarakat Mekah itu takut gitu. Takut bahwa nanti pastinya mereka akan kalah atau takut mereka diserang lagi. Jadinya mereka meminta untuk perjanjian damai atau gencatan senjata. Yang ke-8, perjanjian Hudaybiyah terjadi antara Rasulullah SAW dan kaum Quraisy yang diwakili Suhail bin Amr dan ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi dari pihak muslimin itu Rasulullah sendiri, dari pihak Quraisy itu Suhail bin Amr, dan yang diminta untuk menulisnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Isi perjanjiannya itu 1. Apabila ada kaum Quraisy yang datang atau lari kepada Muhammad bin Abdullah harus dikembalikan. Namun jika ada kaum muslimin yang datang atau lari kepada kaum Quraisy tidak perlu dikembalikan. 2. Kaum muslimin dan kaum Quraisy menghentikan peperangan selama 10 tahun. 3. Masyarakat Arab dibebaskan untuk bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Masyarakat yang bersekutu dengan salah satu kaum maka dianggap termasuk bagian dari kaum tersebut. 4. Kaum muslimin baru boleh masuk kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh pada tahun berikutnya. Saat berhaji atau berumroh tidak boleh membawa senjata kecuali yang biasa dibawa para musyafir dan hanya tinggal di Mekah selama 3 hari. Jadi menurut saya nomor 4 ini enggak itu loh. Soalnya kan cuma 3 hari gitu. Enggak adil kan menurut saya. Terus poin yang 1 juga kurang adil. Terus udah, terima kasih. Ada pertanyaan? Monggo ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.